Suatu hari, puskesmas Sukasehat di Kecamatan Jaya Raya penuh sesak, dan datanglah pasien terakhir. Ia mendapat giliran berkonsultasi dengan dokter. Dok, ini dan anak saya udah sakit perut dari kemarin, dok. Iya Bu, tenang dulu ya Bu ya. Sakitnya di mana ya dan bagaimana dan berapa lama sakitnya? Udah dari kemarin saya dan anak saya sakit perut nih, dok. Udah 6 kali bolak-balik buang air, dok. Tolong dok, ini udah lemes sekali rasanya, Oh, dok. jadi begitu ya Bu ya. Ibu kan aja beberapa hari ini. Saya makan itu makan biasa saja, dok. Saya masak. Kalau untuk minum, saya minum air ledeng, dok. Wah, Ibu sebelum makan ada cuci tangan nggak? Atau air ledengnya ada Ibu rebus dulu sebelum Ibu minum? Saya kalau untuk cuci tangan, nggak cuci tangan, dok. Kan tangan saya bersih, nggak pegang tanah, dok. Ngapain cuci tangan? Kalau untuk minum, saya rebus kok, dok, air ledengnya. Tapi kemarin saya sama anak saya mandi-mandi di sungai, dok. Terminum airnya. Oh, begitu ya Bu. Kalau saya boleh tahu kebiasaan warga desa tempat tinggal Ibu, bagaimana ya Bu? Mandi, mencuci, buang air besarnya bagaimana Bu? Kami sekampung itu mandi, mencuci, masak itu segala macam air pakai sungai. Air itu kami ke sungai, dok. Soalnya kan airnya seger tuh, dok. Jadi enak, dok. Waduh, jadi begitu ya Bu. Emang di rumah Ibu tidak memiliki jamban Bu? Nggak ada, dok. Nggak ada yang pakai jamban di sini, dok. Kan ada sungai, dok. Buat apa pakai jamban? Wah, jadi gini ya Bu ya. Mungkin kemungkinan Ibu mengalami dia sakit perutnya karena diare. Dan disebabkan oleh terminumnya air sungai yang mungkin air sungainya tercemar karena bekas cebokan BAB orang lain. Terus terminum sama Ibu dan Ibu nggak mencuci tangan sebelum makan, bisa jadi. Jadi saya terminum air cebokan orang lain, dok. Ih, jorok sekali, dok. Iya Bu, makanya Ibu jangan lagi melakukan kegiatan MCK di sungai ya Bu ya. Dan sekarang saya rasakan Ibu obat. Semoga Ibu cepat sembuh dan pulih kembali. Wah, gitu, dok. Terima kasih, dok. Saya tidak mandi lagi, tidak buang air lagi, sungai tidak buang air lagi, dok. Makasih, dok ya. Saya semoga sembuh ini sama anak saya udah lemas soalnya, dok. Iya Bu, sama-sama Ibu. Setelah dokter selesai memeriksa, memberikan obat, dan bertanya-tanya kepada pasien terakhir tersebut, dokter melapor kepada kepala puskesmas tentang kejadian hari ini di puskesmas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sudah beres ya dok nugas hari ini? Alhamdulillah sudah. Hari ini puskesmas penuh Bu. Yang biasanya saya menangani 2 penderita diare per harinya, tapi hari ini saya menangani 16 pasien Bu, 10 orang balita dan 6 dewasa. Yang bisa saya tangani cuma 3 orang pasien dewasa Bu. Oh, mereka tinggal di desa mana saja dok? Yang 10 orang dari desa Sujan yang dekat sungai itu loh Bu. Kemudian yang 6 orang lagi dari desa Sular yang merupakan tetangga desa Sular Bu. Oh, oke dok. Terima kasih informasinya. Akan saya instruksikan kepada petugas surveillance untuk mencari tahu. Baik, terima kasih ya Bu. Saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah laporan dari dokter tersebut, kepala puskesmas menghubungi petugas surveillance untuk melakukan survei ke rumah-rumah warga untuk mendata dan mencari penyebab diare yang ada di masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data diare 1 tahun terakhir di puskesmas. Assalamualaikum Ibu, saya diminta Bu Kepala Puskesmas untuk mencari tahu data diare selama setahun belakangan ini Bu. Saya izin melihat laporan tahun kemarin ya Bu. Wah iya, silakan Bu. Ini data laporan penuh di tahun yang lalu ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Setelah petugas surveillance melakukan tugasnya, ia langsung melapor kepada kepala puskesmas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Silakan masuk Bu. Iya Bu, ini saya ingin melaporkan 3 hari terakhir di Puskesmas terjadi peningkatan pasien diare. Saya cemas karena begitu banyaknya pasien diare yang ditangani.
Biasanya menurut laporan bulanan hanya menerima 2 pasien per harinya, tapi dalam 3 hari terakhir, puskesmas menerima pasien diare sebanyak 16 orang. Pasien juga kebanyakan balita, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas informasinya. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Selanjutnya, Kepala Puskesmas melaporkan dari hasil survei yang dilakukan petugas surveillance kepada camat dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tentang kejadian tersebut melalui video konferensi dan mengadakan rapat bersama. Misi, Bu. Jadi begini, Bu. Kemarin Kamis 8 Januari 2021 di Puskesmas Sukasehat Kecamatan Jaya Raya yang berpenduduk 600 orang, saya mendapat laporan dari kepala puskesmasnya bahwa terdapat 16 pasien yang menderita diare, 10 pasien balita dan 6 dewasa, Bu. Nah, yang bisa ditangani hanya 6 pasien dewasa, 10 orang dari Desa Sujan yang dekat tepi sungai dan 6 orang dari Desa Sular yang merupakan desa tetangganya Desa Sujan, Bu. Nah, padahal biasanya puskesmas tersebut ini hanya menangani 2 pasien diare per harinya. Takutnya ini adalah kejadian luar biasa, Bu. Nah, sebaiknya kita segera menanganinya, Bu, biar agar penyebaran penyakit ini tidak meluas, Bu. Seperti itu, Bu. Oh iya, oke. Terima kasih laporannya ya, Bu Camat. Saya akan menindaklanjuti masalah ini. Baik, terima kasih, Bu Bupati. Ya, sama-sama, Bu. Setelah selesai rapat camat dan bupati, bupati mendapat laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Assalamualaikum, Bu. Jadi begini, Bu Bupati, saya mendapat laporan dari Kepala Puskesmas Sukasehat bahwa terdapat 16 pasien yang menderita diare di Puskesmas, Bu. Oh iya, Bu, saya sudah mendengar informasi tersebut dari camat, tapi saya belum mendapat informasi soal penyebabnya, Bu. Mungkin Ibu Dinas Kesehatan dapat memberikan informasinya, Bu. Gini Bu, menurut data dari P2P Dinkes, di 2 desa tersebut tuh tidak terdapat MCK yang layak, apalagi desa Sujan yang terletak di tepi sungai. Mereka sering menggunakan air sungai tidak hanya untuk mencuci, bahkan dikonsumsi sehari-hari begitu Bu. Kebiasaan tidak mencuci tangan sebelum makan dan sesudah BAB tidak dilakukan. Akhirnya terjadi kejadian luar biasa dan menular ke desa tetangganya, yaitu desa Sular. Oh, bukannya kebiasaan seperti itu sudah biasa dilakukan ya, Bu? Kenapa baru sekarang terjadi kejadian luar biasa tersebut? Kejadian diare memang selalu ada di desa tersebut. Namun ini bukan kejadian luar biasa, Bu, tetapi endemis karena jika KLB penyakit ini tidak tiba-tiba timbul di suatu daerah yang belum ada sebelumnya atau peningkatan kejadian penyakit yang bahkan dapat menyebabkan kematian dalam kurun waktu tertentu menurut jenis penyakitnya. Saya mendapat laporan dari Kepala Seksi P2P Dinkes Kabupaten bahwa di sana sudah ada MCK terbatas, namun terus terjadi peningkatan jumlah penduduk per tahunnya, sehingga penduduk melakukan BAB di sembarang tempat seperti di kebun, sungai, dan tempat terbuka yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Jika hal ini dibiarkan terus-terus, kejadian luar biasa ini akan berlangsung di seluruh kecamatan. Juga yang paling dikhawatirkan adalah ketidakmampuan fasilitas kesehatan untuk melayani karena keterbatasan tadi, sehingga kematian mungkin tidak dapat terelakkan, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Lalu kira-kira apa solusinya ya, Bu? Solusinya itu kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk penyebab diare ini, Bu. Tapi tetap saja kita seharusnya melakukan penyuluhan untuk mencegah wabah tersebut semakin meluas. Tapi karena telah diketahui bahwa sanitasi merupakan salah satu sumber masalah, kita harus berkoordinasi dengan Dinas PU untuk membangun MCK di kecamatan ini, Bu. Oke, baik Bu. Saya akan memberi perintah kepada Dinas PU untuk pembangunan MCK di wilayah kerja Puskesmas Mojo Jojo. Silakan Ibu Kepala Dinas Kesehatan bicarakan kualitas MCK dengan Dinas PU. Selain itu, saya akan mengadakan penyuluhan secepatnya agar pemberantasan cepat berjalan. Tolong diperintahkan kepada Kepala Puskesmas mengenai penyuluhan ini ya, Bu.
Hmm, Baik Bu Bupati, saya akan menghubungi Bu Dinas PU dan bekerja sama untuk membangun MCK nantinya. Permisi ya Bu, saya akan menghubungi Kepala Puskesmas dan pergi ke Dinas PU dahulu untuk membahas hal ini. Baik Bu, nanti kita bahas hal ini bersama besok agar masalah ini cepat selesai ya Bu. Bu, kasih ya Bu. Setelah itu, Bupati menghubungi camat dan Kepala Puskesmas melakukan penyuluhan dan pembangunan melalui telepon, dan Kepala Dinas Kesehatan menemui Kepala Dinas PU. Assalamualaikum Bu Dinas PU. Waalaikumsalam, ya ada apa ya Bu? Saya punya kabar Bu. Oh iya, saya sudah dengar dari Bupati melalui telepon. Kapan ya dilakukan pembangunan MCK di Kecamatan Jaya Raya ini, Bu? Secepatnya Bu, Bu Bupati juga ingin cepat-cepat agar tidak menelan lebih banyak korban. Oh iya, untuk anggarannya sendiri bagaimana, Bu? Bupati bilang tidak masalah Bu, mohon dibangunkan jamban sehat di tiap desa ya Bu, mohon bantuannya untuk kesehatan masyarakat. Selain MCK yang layak, bisa juga dibangunkan sumber air yang bersih untuk kegiatan sehari-hari dan MCK. Nanti kualitas lebih lanjutnya saya kirimkan email untuk lebih rinci ya Bu. Iya, silahkan saja kepada saya ya Bu. Selama anggaran cair tidak akan masalah. Sementara di kecamatan, Kepala Puskesmas sedang mengadakan rapat dengan para kepala desa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sebentar lagi akan diadakan penyuluhan dan pembangunan MCK beserta sumber air. Mohon hubungi tokoh masyarakat di desa masing-masing dan bertemu dengan saya besok untuk pembahasan penyuluhan nantinya. Terima kasih Bapak dan Ibu-ibu. Hari penyuluhan pun tiba. Dalam penyuluhan tersebut, Puskesmas membawa kader-kader, tenaga promkes Puskesmas, dan dokter Puskesmas untuk penyuluhan, bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Masyarakat mendengarkan penyuluhan, lalu salah satu dari tokoh masyarakat membuka penyuluhan di depan masyarakat. Assalamualaikum Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Di desa kita akhir-akhir ini banyak terkena penyakit diare. Di sini saya dan Bu Indah dari Promkes Puskesmas Mojo Jojo akan memberikan pengetahuan mengenai cuci tangan. Cuci tangan ini penting untuk kesehatan kita karena di tangan kita tuh terdapat banyak kuman yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Maka dari itu penting untuk kita mencuci tangan sebelum makan dan setelah buang air. Dan silakan Bu Indah memperagakan cara bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar. Mari kita ikuti dan terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, silakan Bu Indah. Baik, pertama basahi tangan dengan air, lalu gunakan sabun secukupnya. Jika sudah selesai, bilas dengan air dan keringkan tangan dengan lap bersih. Kemudian buang air kecil maupun besar jangan sembarangan tempat seperti sungai, tanah, semak-semak, dan gunakan jamban yang bersih. Oke, terima kasih Bu Indah atas penyuluhannya. Dalam penyuluhan kali ini, pemerintah juga membangun jamban di tempat kita. Mohon digunakan dengan baik untuk kesehatan kita bersama. Penyuluhan dilakukan dengan sukacita. Banyak hal yang dilakukan saat penyuluhan, mulai dari edukasi, pembangunan MCK, sampai pemberian oralit gratis.